Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Khofifatur Rahmah dari kelas 6C PGSD. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, di dalam proposal penelitian tindakan kelas saya ini ada 3 poin atau 3 bab. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu adalah landasan teori dan kerangka berpikir, yang ketiga itu ada metode penelitian. Di dalam bab 1 atau pendahuluan itu ada 6 poin. Yang pertama itu poin A, latar belakang, poin B, identifikasi masalah, poin C, pembatasan masalah, poin D, perumusan masalah, poin E, tujuan penelitian, dan poin F, manfaat penelitian. Nah, di dalam pendahuluan ini nanti kita akan membahas yang pertama itu didahului dengan latar belakang, kedua identifikasi masalah, yang ketiga itu yang C, pembatasan masalah, yang keempat itu perumusan masalah, yang kelima itu tujuan penelitian, dan yang keenam itu manfaat penelitian. Yang A, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting bagi manusia karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Dan sekolah dasar juga sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Kondisi ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Lalu peran guru dalam pendidikan ini adalah merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif, yang menarik, dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Pada mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara, memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran PPKN memiliki beberapa tujuan untuk siswa dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua itu berpartisipasi secara aktif dalam dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk dirinya berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia. Yang keempat itu ada berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Lanjut, yang B itu ada identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya itu: 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga itu kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat itu pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Yang kelima itu rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Lalu yang C itu pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu di sini itu ada D, perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua ini, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, lalu yang ini ada tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 1. Menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu yang F itu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu yang kedua ini ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi siswa, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang B itu meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Yang kedua itu bagi guru. Yang A mengetahui manfaatnya itu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang B itu ada menambahkan pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu yang ketiga ini bagi siswa. Yang ketiga ini bagi sekolah.
Yang A, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Lalu yang B ini tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Nah, lalu ini bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Di dalam landasan teori dan kerangka berpikir ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada A, landasan teori, B, penelitian yang relevan, yang C itu kerangka berpikir, yang D itu hipotesis tindakan. Lalu yang A itu ada landasan teori. Landasan teori itu yang pertama itu ada tinjauan hasil belajar PKN. Di dalam nomor 1 ini tinjauan hasil belajar PKN ada 4 poin, yaitu A, belajar, B, hasil belajar, C, pendidikan kewarganegaraan, dan D, globalisasi. Yang A, belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara, tahun 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Halaman 5. Lalu senada dengan pendapat Hamalik tahun 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkat laku melalui interaksi dengan lingkungannya, halaman 28. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Lalu yang kedua ini ada yang B, hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan, dan pengajarannya. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, halaman 22. Dengan demikian, hasil belajar digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa setelah mereka menempuh pengalaman belajarnya atau proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2013 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Halaman 3. Dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikan bahan pelajaran. Dari sisi siswa, hasil merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum mengajar. Dari paparan tokoh di atas, hasil belajar adalah perubahan yang terjadi setelah menyelesaikan program pembelajaran melalui interaksi belajar dan tindakan mengajar yang bertujuan
untuk melihat tingkat perkembangan mental siswa setelah melakukan proses pengalaman belajarnya. Lalu di sini itu ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang paling tinggi, yaitu pengetahuan C1, pengetahuan C2, pemahaman C2, aplikasi C3, analisis C4, evaluasi C5, dan sintesis C6. Lalu di sini juga ada kategori ini yang tadi itu yang belum itu ada di buku Sujana 2009 halaman 23. Di dalam hasil belajar sebagai objek evaluasi pembelajaran tidak hanya ranah kognitif, tapi juga hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar menurut Sujana 2009 dari tingkat yang dasar ataupun sederhana sampai tingkatnya kompleks halaman 30, yaitu receiving atau attending A1, responding atau jawaban A2, valuing atau penilaian A3, organisasi A4, dan yang terakhir itu karakter A5. Lalu yang C itu ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bahasa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Oleh sebab itu, warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara. Menurut Susanto 2013 menjelaskan, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk membangun dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia halaman 225. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Sedangkan Winata Putra dalam Winarno di dalam buku Winarno 2013 halaman 7 mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu yang relevan. Sebagaimana pada mata pelajaran lain, PKN pun memiliki tujuan yang menjadikan siswa agar mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua itu mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan. Yang ketiga itu bisa berkembang secara positif dan demokratis. Lalu yang D itu ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar, kata berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi itu adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatukan berbagai macam bidang. Proses globalisasi muncul saat manusia memiliki pengetahuan tentang cara ruang dan wilayah. Pengetahuan tersebut mendorong manusia untuk menciptakan sarana transportasi dan komunikasi untuk berhubungan dengan manusia lain yang berada di ruangan dan wilayah berbeda. Jarak yang jauh menjadi mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang baik. Globalisasi ini mempunyai sisi positif dan negatif bergantung pada bagaimana cara orang menyikapi dan memandangnya. Dampak negatifnya itu sebagai berikut: meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa mandiri, rasional, sportif, dan sebagainya.
ini tadi ralat globalisasi mempunyai dampak positif, yaitu sebagai berikut: meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga ini kemajuan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Selain positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif, yaitu semakin mudahnya nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua itu timbulnya sikap bergaya hidup mewah yang boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaan. Yang ketiga itu mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Nah, di dalam globalisasi ini juga telah mempengaruhi hidup manusia itu bidang-bidang yang mempengaruhi globalisasi antara lain itu adalah politik, ekonomi, budaya, komunikasi, transportasi, dan sosial. Lalu yang kedua ini ada metode pembelajaran information shared. Di dalam metode pembelajaran information shared ini ada poin A dan B. A itu metode pembelajaran dan B itu metode pembelajaran information shared. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjelaskan fungsi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Halaman 7. Agar tercapainya tujuan, agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka seseorang guru harus mengetahui berbagai metode. Sedangkan Siono dan Haryanto 2011 mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan pada halaman 19. Dengan metode pembelajaran, maka proses belajar mengajar tidak membosankan dan peserta didik juga akan semakin mudah mencari materi yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas mengenai metode pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara untuk melakukan aktivitas dan yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dalam artian tujuan pembelajaran tercapai. Lalu yang B ini ada metode pembelajaran information shared. Metode pembelajaran information shared itu merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif secara mandiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information shared dalam bahasa Indonesia adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini mendapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dan mencari jawaban. Halaman 164. Metode ini bisa disamakan dengan ujian open book. Lalu metode informasi ini khususnya sangat membantu dalam materi yang membosankan. Adapun langkah-langkah metode information shared menurut Zaini dan kawan-kawan 2004 adalah sebagai berikut. 1. Kelompokkan peserta didik ke dalam tim yang terdiri atas 3 atau 4 kelompok. Yang kedua itu
Berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan. Materi sumbernya bisa mencakup dokumen, buku, teks, artikel, atau informasi dari internet. Yang ketiga itu pertanyaan bagi setiap kelompok, di mana dalam pertanyaan tersebut peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bahan bacaan. Yang keempat itu perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Yang kelima, ulangi kembali semua jawaban dari peserta didik dan mengembangkan untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapatkan semakin jelas. Halaman 51. Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa metode information short ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode information short yaitu siswa akan mendorong untuk memperluas wawasan karena kecerdasan siswa diasah pada siswa saat siswa mencari informasi tentang materi tersebut tanpa bantuan guru. Sedangkan kekurangan metode information short adalah sekolah harus memfasilitasi yang dibutuhkan untuk mencari informasi. Dalam hal ini, misalkan buku pelajaran harus tersedia. Lalu yang ketiga ini ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia sekolah dasar ini adalah karakter siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa, hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antara adalah perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dan kognitif, dan perkembangan fisik anak. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada siswa ini siswa berada pada tahapan operasional konkret 7-12 tahun yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Menurut Jamhar, tahun 1994 pada halaman 301. Menurut Martini tahun 2005 mengemukakan pada masa usia ini juga siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Kognitif merupakan proses yang terjadi internal di pusat susunan saraf ketika sedang bebas pikir pada halaman 18. Berdasarkan uraian di atas, karakter siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berdasar pada rentang usia antara 9 sampai dengan 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek dan peristiwa nyata. Lalu yang B ini ada penelitian yang relevan. Penelitian relevan untuk menunjang bahwa penggunaan metode information short yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu 1. Penelitian Ipung Purnamasari, Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan strategi information short sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5
pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta II. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information shared dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta II. Dari penelitian Ipung Purnamasari ini, dengan metode ini, penelitian ini memiliki persamaan, yaitu metode yang digunakan dalam metode information shared. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5 SD, sedangkan penelitian di kelas 4 SD. Perbedaan lainnya adalah pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan diri peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua ini ada penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information shared pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo Tegal Rejo Magelang. Dengan kesimpulan 1. Keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidoarjo Tegalrejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis materi pokok kandungan An-Nasr menjadi lebih baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 4 MI Sidoarjo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis materi pokok kandungan An-Nasr meningkatkan dan melebihi tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan, yaitu 75%. Jadi melalui strategi information shared dapat meningkatkan upaya pemahaman mata pelajaran Al-Quran dan Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr kelas 4 MI Sidoarjo Tegalrejo Magelang. Dari penelitian di atas terdapat persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah metode information shared dan kelas yang teliti ada kelas 4. Sedangkan perbedaannya adalah pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan munasikah adalah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang C ini ada kerangka berpikir berdasarkan pengamat di kelas. Peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar juga rendah. Metode information shared adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Di dalam kerangka berpikir juga ini dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information shared pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada kondisi saat ini itu metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa. Lalu tindakannya itu penerapan metode pembelajaran information shared. Terus yang kedua itu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information shared. Tujuan atau hasil belajar siswa meningkat. Dengan demikian metode information shared diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information shared kepada siswa dan mengaplikasikan secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Lalu yang D ini ada hipotesis tindakan.
Hipotesis tindakan ini hipotesis tindakan dalam penelitian adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu di bagian bab 3 ini ada metodologi penelitian. Yang metodologi penelitian ini ada poin A, pendekatan penelitian, yang B itu kehadiran dan penelitian dan peneliti di lapangan, yang C itu tempat dan waktu penelitian, yang D itu instrumen penelitian, yang E itu indikator keberhasilan, yang F itu teknik pengumpulan data, lalu yang G itu teknik analisis data, yang H itu keabsahan data, yang I itu desain dan prosedur penelitian. Di dalam pendekatan penelitian ini, yang bagian A, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau penelitian atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberi sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemis dan MC Tagarat yang pelaksananya kegiatan berbentuk spiral. Yang B ini ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Lalu yang C ini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang D ini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini satu, hasil pembelajaran PKN, yang itu ada definisi konseptual, dan B itu definisi operasional. Definisi konseptual itu yaitu berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Adapun aspek kemampuan-kemampuan yang lain adalah ditandai dengan siswa mampu mengingatkan informasi atau materi yang didapat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sifat dan kepedulian terhadap orang lain, siap menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis, yang bertindak demokratis, serta ikut berperan dalam peraturan global. Lalu definisi operasionalnya itu, hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, mempengaruhi globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek C1 pemahaman dalam aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4.
sebelum digunakannya instrumen dan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumus digunakan untuk menguji validitas instrumen digunakan adalah poin biserial dengan rumus YPBIE sama dengan MP sama dikurang MT per ST dikali P per Q. Lalu tadi yang kedua itu ada metode information search, definisi konseptual dan definisi operasional. Maaf, slide-nya kelewat. Definisi information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Lalu definisi operasional itu adalah metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN. Lalu metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat menginstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Lalu yang ini ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap siklusnya ada peningkatan atau tindakan. Hasil belajar dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai nilai lebih besar dari KKM sekolah yaitu 75 dan tindakan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah usai. Lalu yang F ini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama itu tes. Tes ini ada tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Lalu yang keduanya ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan secara langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Lalu yang ketiga ini ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat terkumpul yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat ini ada catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dan merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Lalu yang G ini ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif, sedangkan analisis kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, dan memfokuskan. Dan juga membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Lalu yang H ini ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi. Sugiono 2015. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data yang berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Yang I ini
Yang terakhir itu ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari tiga siklus. Terdiri dari dua siklus ya. Terdiri dari dua siklus. Dua siklus ya, ralat di bukunya ada dua siklus. Yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Siklus pertama itu rencana. Rencana itu rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut: menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua itu mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga itu peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Yang keempat itu mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima itu mendesain metode pembelajaran sesuai dengan metode yang akan diteliti. Yang keenam itu menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh itu mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedelapan itu mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Yang kesembilan itu menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator dan hasil belajar. Yang B itu ada tindakan atau pelaksanaan ya, sama aja. Pada komponen ini peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang C ini ada pengamat atau observasi, sama saja. Pada komponen ini peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Yang D ini ada refleksi. Pada komponen ini peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun LPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Nah, pada siklus kedua ini setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. Yang pertama itu rencana berdasarkan hasil refleksi. Pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang B itu ada tindakan atau pelaksanaan. Peneliti melaksanakan tindakannya itu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang C itu ada observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Lalu yang D ini ada refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Berarti ada 3 siklus ya, ralat tadi benar ada 3 siklus. Oke. Jadi setelah 3 siklus itu, maka penelitian tindakan kelas itu dikatakan berhasil karena sudah meningkat pembelajaran siswanya sudah meningkat. Oke, sekian presentasi penelitian proposal penelitian tindakan kelas saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.